Halo sahabat Sisi, di tips parenting Sisi kali ini saya Agfa Agnia Nadira akan membahas tentang pendidikan seksual untuk anak usia dini. Sahabat Sisi, isu tentang pelecehan seksual saat ini semakin marak ya. Saya yakin semua orang tua pasti concern tentang hal ini. Banyak orang tua yang takut, bingung bagaimana caranya melindungi anak-anak agar tidak terkena pelecehan seksual. Sebenarnya hal ini bisa kita lakukan pencegahannya dimulai dari memberikan pendidikan seksual sejak dini ketika di rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada anak usia dini dalam rangka memberikan pendidikan seksual. Yang pertama adalah pengenalan tentang tubuh, yaitu nama dari bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Termasuk juga bagian privat, yaitu penis dan vagina. Jadi bukan cuma mata, hidung, tangan, kaki, dan badan, tapi juga kita kenalkan nama dari bagian privat sesuai dengan nama aslinya. Yang kedua adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seringkali anak-anak bertanya, kok kakak punya, aku nggak punya? Itu perlu kita jelaskan bahwa ada bagian tubuh yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Membuat anak aware akan bagian tubuhnya akan lebih mudah baginya untuk menjaga mana yang boleh dan tidak boleh. Itu dia poin ketiga yang perlu diajarkan, yaitu mana bagian yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Siapa orang yang boleh menyentuh itu dan siapa yang tidak boleh. Lalu ketika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, apa yang perlu dilakukan? Misalnya berteriak atau berkata tidak, melapor kepada guru, bercerita kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah tentang kebersihan dan kesehatan tubuh. Jadi bukan melulu soal bagian-bagian privat atau isu-isu tentang seksual, tapi tentang kebersihan dan kesehatan tubuh juga menjadi bagian penting dalam pemberian pendidikan seksual. Selanjutnya, ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika memberikan pendidikan seksual untuk anak usia dini di rumah. Yang pertama adalah tentu kita perlu menjelaskan sesuai dengan usia anak. Jadi gunakanlah bahasa yang sederhana, media yang menarik, tidak perlu panjang lebar karena anak sendiri juga akan bertanya ketika memang itu belum jelas. Yang kedua, manfaatkanlah kegiatan sehari-hari. Misalnya lewat kegiatan ketika memandikan anak, ketika memakaikan baju, ketika berolahraga. Jadikanlah kegiatan itu sebagai kegiatan untuk memberikan pelajaran tentang pendidikan seksual. Misalnya sentuh bagian anak, beritahu bagian ini adalah bagian tangan, apakah bagian ini boleh disentuh oleh orang lain? Lalu bagian selanjutnya adalah bagian tentang bokong. Hal ini tidak boleh disentuh oleh orang lain, misalnya seperti itu. Orang tua juga bisa menggunakan media seperti buku atau seperti alat peraga untuk membuat orang tua sendiri merasa jauh lebih nyaman ketika menjelaskan bagian-bagian tubuh. Yang ketiga adalah katakan tidak tahu ketika memang orang tua belum mengetahui jawabannya. Saat anak bertanya mengenai hal-hal yang kita ragu untuk memberikan jawabannya atau kita perlu mencari kata-kata yang jauh lebih nyaman untuk dibicarakan kepada anak, maka silahkan berikanlah apresiasi terlebih dahulu atas keberanian anak. Katakan bahwa kita tidak tahu jawabannya dan ajak anak untuk sama-sama mencari tahu. Misalnya ibu dapat mengatakan seperti ini, "Wah, terima kasih ya, kamu sudah berani untuk bertanya hal itu kepada ibu. Tapi saat ini ibu belum tahu jawabannya. Yuk kita sama-sama mencari buku, kita baca sama-sama untuk cari tahu jawabannya." Yang keempat adalah libatkan pasangan untuk berdiskusi dalam rangka pemberian pendidikan seksual pada anak. Hal ini dilakukan supaya anak merasa nyaman ketika bertanya atau berbicara tentang pendidikan seksual baik kepada ayah maupun kepada ibunya. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa siapkan diri kita. Saya yakin ketika membicarakan hal-hal yang berbau seksual atau berbicara menggunakan kata-kata seperti penis, vagina, itu membuat perasaan yang tidak nyaman pada orang tua. Oleh karena itu, hal ini adalah hal yang wajar. Jadi, tidak apa-apa jika orang tua membutuhkan waktu untuk merasa nyaman, mencari waktu yang tepat, dan mencari kata-kata yang nyaman untuk bisa digunakan pada anak. Oke, sahabat Sisi, itu dia tips parenting mengenai pendidikan seksual untuk anak usia dini. Kalau sahabat Sisi masih penasaran dengan tips-tips parenting lainnya, silakan kunjungi website kami di childrencafe.com dan follow IG kami @childrencafeid. Sampai ketemu di video-video selanjutnya bersama saya Agfa Agnia Dayandira.